Wes ya? Oke. Oke, dulur-dulur, kembali lagi di channel Cakrawala Keadilan. Sore ini kami sedang bersama dengan salah satu putra daerah dari Desa Paciran yang sangat luar biasa. Beliau ini aktivis lingkungan sekaligus berada di Dinas Lingkungan Hidup pasti. Ya, Kementerian Lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk lebih jelasnya, takutnya saya salah bicara. Mending beliaunya langsung memperkenalkan diri. Monggo Mas. Siap. Sakit perkenalan diri dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan warga Lamongan, terutama masyarakat Desa Paciran. Saya Didi Aprilianto. Kebetulan memang putra daerah Paciran sendiri. Saya aktivis lingkungan. Kebetulan kerja sebelumnya sehari-hari di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di pusat Jakarta. Siap. Di kemarin, semalam ya kita ngobrol di warung, kita diskusi terkait dengan beberapa program LSM Cakrawala Keadilan terkait dengan mangrove. Jadi kita sudah bergerak cukup lama dalam gerakan peduli lingkungan, salah satunya yaitu menanam mangrove. Nah, beliau ini cukup ahli sebagai pakar mangrove lah. Enggak juga. Ya, saya ngobrol sama Pak Ketua LSM Masilar, ya, LSM Cakrawala. Kebetulan semalam ya kita ngobrol dan ternyata LSM Cakrawala ini sudah memulai inisiasi yang sangat bagus, terutama penanaman mangrove ya. Dan yang saya ketahui, mangrove yang ada di Desa Paciran ini sebenarnya potensial untuk menjaga kondisi lingkungan kita, terutama kondisi pesisir laut, yang hari-hari ini dunia itu sudah mengalami satu fenomena krisis iklim. Dan bagi saya, fenomena krisis iklim itu kayak perubahan suhu bumi yang semakin meningkat. Dan ini ada pertemuan internasionalnya di PBB sana, di UNFCCC atau pertemuan iklim dunia lah bahasanya gitu, yang membahas bagaimana Indonesia juga harus ikut andil dalam mengatasi perubahan iklim. Siap. Karena perubahan iklim itu atau suhu bumi tadi yang meningkat itu tidak hanya bisa dirasakan di Eropa, di Amerika, tapi ketika dunia mengalami krisis iklim, maka apa yang ada di Eropa dan di Indonesia juga akan mengalami satu dampak yang sama. Sama ya, krisis iklim. Terutama yang dekat pesisir. Nah, kita tahu yang ada di Demak itu udah abrasi, udah hilang data pesisirnya itu. Dan itu akan dampak bagi masyarakat juga, terutama mata pencaharian hilang, ekonomi juga hilang. Itu. Apalagi di sini kan mayoritas nelayan ya. Iya, betul. Termasuk salah satu mencegah iklim itu mangrove ini. Betul lah. Jadi fungsinya mangrove itu potensinya itu menyerap karbon lebih banyak daripada hutan-hutan yang ada di daratan. Oh iya. Makanya itu sebenarnya mangrove ini sangat penting. Gitu. Dan mungkin juga pemerintah ini sudah menggalakkan penanaman 600.000 hektar untuk mangrove itu sendiri. Se-Indonesia ya? Se-Indonesia. Karena situasi untuk mitigasi perubahan iklim tadi itu mencegah pemanasan bumi semakin meningkat. Apakah fungsinya itu aja? Nggak ada yang lainnya? Dari mangrove biota laut dan lain-lain. Kalau itu sebenarnya fungsinya banyak sekali. Banyak. Termasuk kita kan bisa lihat kalau lautan itu bagus, pasti ada ikan ada di sana, biota laut, kepiting, kerang ada di sana semua. Tapi kan kayaknya dulu kita melihat garis pantai Paciran ini itu penuh dengan sampah. Saya kecil itu lihat sudah sampah, mangrove-nya sudah banyak yang hilang, mati. Dan pas waktu saya kesini ini udah lumayan bersih lah. Dan kayaknya itu juga teman-teman LSM Cakrawala Keadilan yang menginisiasi.
Iya, saya lihat di media sosial itu teman-teman sudah menginisiasi dan itu hal yang bagus, patut dijaga dan dikembangkan terus. Siap. Bagus. Apakah seperti ini? Ayo teruskan ini. Ya, Ini. Lanjut ini. Ini udah usia berapa? 4 tahun. Ini 4 tahunan. 4 tahunan yang besar. Oh, udah 4 tahun ya? Ini baru Udah mau jalan 4 bulan. 4 bulan lah. 4 bulan 5 bulan ini. Ini hasil dari perpadu. Bibit propagul. Semuanya perpadu. Ya, ini dengan bisa menjelaskan kepada masyarakat terhadap pentingnya ini dan kita tidak harus sendiri bergerak karena ini fungsinya kan ya terkait potensi mangrove ini sangat banyak, termasuk yang sudah dibilang tadi biota laut, ikan, kerang, termasuk juga ekosistem lautnya sendiri, dan ini juga bisa melindungi dari abrasi pantai. Dan karena akar mangrove ini akan menahan laju ombak, dan dia juga bisa buat penambahan ekonomi sebenarnya, Cak. Bisa buat ekowisata. Kalau ini udah 4 tahun bisa seperti ini harusnya ditambah lebih banyak. Kalau bisa seluruh lapisan masyarakat itu harus juga ikut andil lah dalam menjaga ekosistem laut. Kalau bisa yang memulai itu di pendidikannya harus mulai TK, itu sudah dikenalin sama ekosistem laut yang mesti dijaga. TK, Madrasah Ibtidaiyah, SMP, MTS, aliyah hingga perguruan tinggi lah. Biar generasi ini nyambung gitu. Kita sudah kehilangan beberapa biota laut kita. Dulu kecil kan saya lihat ada mangrove juga yang di Sungai Paciran itu, di selatan itu kan dulu banyak pohon-pohon mangrove yang jenisnya palem, yang kalau orang Ciran itu sebut buyuan gitu. Nah itu sebenarnya juga mangrove, tapi kan kita udah kehilangan. Generasi selanjutnya udah nggak tahu. Apalagi kalau misalnya ini nggak diteruskan, nggak dijaga, ya mungkin generasi Cak Hilal sudah nggak tahu lagi. Anak cucu kita udah nggak tahu mangrove itu apa, bentuknya gimana. Paling cuma lihat di betul, karena mangrove ini juga salah satu tempat untuk tumbuhnya biota laut, kepiting ya. Belum ada. Kepiting ini. Iya. Sebelum ditanami. Ya itulah manfaatnya kita menanam mangrove dan menjaga alam kita ini. Tuh. Kebetulan saya juga biasanya ke daerah-daerah juga nanam mangrove. Udah ke Papua, ke Palu, itu juga ditugasin sama teman-teman lingkungan hidup untuk ya edukasi, kampanye bahwa menjaga lingkungan termasuk laut kita ini juga penting. Siap. Karena di beberapa daerah itu isunya ya isu laut, isu kerusakan alam gitu. Dan kalau Paciran ini nggak melek sama isu-isu tersebut, bisa jadi sepanjang pesisir pantai Paciran ini juga akan hilang nantinya. Betul. Itu sudah terjadi di Demak, di daerahnya abrasi di sana. Penyesalan bukan sekarang tapi. Betul, penyesalan bukan saat ini, tapi penyesalan akan datang di masa mendatang. Terakhir ya semua terkait dengan kegiatan-kegiatan kita selama ini di masyarakat juga di lingkungan, bagaimana respon jenengan untuk menilai setiap kegiatan-kegiatan kami? Ya, saya lihat di media sosial teman-teman yang masih terus bergerak ini ya LSM Cakrawala Keadilan. Jadi nggak hanya lingkungan ya saya lihat isu-isu yang sudah dilakukan itu termasuk membantu teman-teman kaum mustadafin, kaum yang maksudnya dalam ekonomi lemah. Siap. Gitu ya. Terus membantu orang sakit, termasuk bantuan-bantuan sosial, santunan anak yatim. Dan itu saya rasa kegiatan yang sangat positif, bisa membantu masyarakat. Karena apa sih fungsinya kita aja? Akan sebaik-baik manusia itu untuk manfaat sebanyak-banyaknya kan. Siap. Dan bagian menjaga lingkungan ini juga mesti harusnya itu bukan hanya LSM, semua elemen lah. Semua elemen harus bantu, terutama ini
pemerintah daerah, pemerintah desa juga mestinya mensupport kegiatan seperti ini terus-menerus. Jadi geraknya ini sama-sama, bukan hanya sendiri-sendiri, karena kalau kita bencana ini kan bencana bareng, bukan bencana bencana saya alihkan ke LSM, ke Desa Penanjan saja, tapi sepanjang garis ini kan kehidupan sama-sama. Siap. Oke. Udah. Oke, sekian, terima kasih Mas Didi. Semoga ke depan nanti kita bisa berkegiatan bareng. Dan terima kasih juga sudah mengedukasi kami, mengedukasi masyarakat melalui channel YouTube Cakrawala Keadilan. Ya, mantap channel YouTube Cakrawala. Semoga kita terus konsisten, karena moto kami LSM Cakrawala Keadilan adalah rakyat, rakyat adalah LSM Cakrawala Keadilan. Oh, mantap. Siap. Terima kasih, semangat.